Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Pagi itu, matahari baru saja naik di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari kota Semarang. Ari Prasetyo, pemuda berusia 27 tahun dengan tubuh tegap namun berkulit gelap karena sering terpapar sinar matahari, sudah bersiap dengan sapu lidi panjang di tangannya. Seragam hijau oranye dengan rompi reflektif menempel di tubuhnya. Ia adalah seorang tukang sapu jalan yang setiap hari mengabdikan diri membersihkan jalanan di kawasan Simpang 5. Assalamualaikum, Bu. Ari berangkat dulu ya, ucapnya sambil menyalami tangan ibunya, Sulastri, seorang wanita paruh baya yang selalu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan sederhana. Waalaikumsalam, Le. Hati-hati kerja, jangan lupa sarapan dulu, jawab ibunya sambil tersenyum penuh kasih. Sarapan pagi itu hanyalah nasi dengan tempe goreng dan sambal, tapi bagi Ari itu sudah lebih dari cukup. Ia tahu kondisi ekonomi keluarga mereka tidak memungkinkan untuk makanan mewah. Sejak ayahnya meninggal akibat kecelakaan kerja ketika Ari masih kecil, kehidupan keluarga ini berjalan dalam keterbatasan. Ari, sebagai anak satu-satunya, merasa bertanggung jawab menopang kehidupan ibunya. Setelah selesai sarapan, ia mengayuh sepeda bututnya menuju kawasan Simpang 5. Jalanan kota mulai ramai dengan lalu lintas kendaraan. Aroma khas kota Semarang di pagi hari, perpaduan bau aspal, debu, dan wangi gorengan dari pedagang kaki lima, menyapa inderanya. Di kawasan itu, Ari mulai menyapu trotoar dan jalanan yang dipenuhi daun kering, bungkus makanan, dan sisa-sisa aktivitas malam sebelumnya. Sesekali ia menyapa orang yang lewat, dengan senyum tulus yang menjadi ciri khasnya. Meski pekerjaannya dianggap rendah oleh banyak orang, Ari menjalankannya dengan penuh kebanggaan. Menjelang pukul 9, Ari berhenti sebentar di dekat pos kecil tempat para penyapu jalan biasanya beristirahat. Di sana, sahabatnya, Bima, sudah duduk sambil merokok. Pagi, Eri. Wah, keringetan kayak habis lari maraton aja, candanya. Ari tertawa kecil. Ya beginilah kerja kita, Emma. Kalau nggak keringetan, berarti bukan nyapu jalan namanya. Bima menepuk bahunya. Kamu tuh ya, selalu semangat. Padahal gaji kita nggak seberapa. Kadang aku iri lihat kamu bisa ketawa terus. Ari hanya tersenyum. Hidup itu bukan soal banyak uang, Ma. Selama kita bisa makan, masih punya orang yang sayang sama kita, ya harus disyukuri. Bima terdiam sejenak. Ia tahu Ari memang berbeda. Sifat rendah hati dan penuh syukurnya membuat orang lain betah di dekatnya. Hari itu berlalu seperti biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya hingga sore, Ari pulang dengan tubuh lelah. Sesampainya di rumah, ia membantu ibunya menata gorengan di depan rumah. Malamnya, setelah makan malam sederhana, Ari masuk ke kamarnya yang kecil. Di pojok kamar, sebuah ponsel Android murah tergeletak di meja. Ponsel itu adalah satu-satunya jendela Ari ke dunia luar yang lebih luas. Ia sering membuka Facebook, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk sekadar merasa terhubung dengan dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Dengan lampu kamar redup, Ari membuka aplikasinya. Ia melihat berbagai postingan, teman lama yang pamer liburan, orang-orang yang jualan online, hingga berita-berita viral. Ia tersenyum sendiri, merasa dunia maya memang tempat yang aneh tapi menarik. Tiba-tiba, notifikasi muncul. Katarzyna Zielinska sent you a friend request. Ari terbelalak. Nama itu asing baginya. Ia membuka profilnya. Foto profilnya adalah seorang perempuan berambut pirang panjang, bermata biru, dengan latar belakang kota Eropa. Dari informasi akun, tertulis bahwa ia berasal dari Warsaw, Polandia. Wah, siapa ini ya? Kok bisa add aku? Gumam Ari. Awalnya ia ragu untuk menerima. Ia hanya seorang tukang sapu jalan dari Semarang, sedangkan perempuan ini terlihat seperti berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Tapi rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia pun menekan tombol confirm. Tak lama setelah itu, sebuah pesan masuk. Hello,
Ari, thank you for accepting my request. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Ari terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengernyitkan dahi, mencoba memahami kalimat dalam bahasa Inggris sederhana itu. Untungnya, ia sedikit bisa bahasa Inggris dari hasil belajar otodidak lewat YouTube. Hello, you are welcome. How are you? Balasnya dengan hati-hati. Tak lama kemudian, balasan datang. I'm good. My name is Katarzina, but you can call me Kasia. I like to meet new people around the world. How about you? Ari tersenyum kecil. Tangannya agak gemetar saat mengetik. My name is Ari. I live in Semarang, Indonesia. Nice to meet you, Kasia. Dari situlah percakapan pertama mereka dimulai. Meski terbata-bata dengan bahasa Inggris seadanya, Ari mencoba sebisa mungkin untuk menjawab. Kasia ternyata ramah dan sabar. Ia bahkan sering menggunakan kata-kata sederhana agar Ari bisa memahami. Malam itu percakapan mereka berlangsung lama. Kasia bercerita bahwa ia berasal dari Polandia, sedang bekerja membantu perusahaan keluarganya di bidang properti. Ia suka mempelajari budaya baru dan sering mencari teman lewat media sosial. Aku tidak menyangka bisa ngobrol sama orang dari Indonesia. Ini keren sekali, tulis Kasia dalam bahasa Inggris yang kemudian Ari terjemahkan dengan bantuan aplikasi. Bagi Ari, ini seperti mimpi. Seorang bule cantik, kaya, dan pintar mau berbicara dengannya. Ia bahkan sempat memastikan, "Why you add me? I'm just normal person." Kasia menjawab, "Because I want to know people with different life. And I feel you are kind from your posts." Ari terdiam lama membaca kalimat itu. Dalam hatinya, muncul rasa hangat. Selama ini, ia hanya dianggap remeh oleh sebagian orang karena pekerjaannya. Tapi ternyata, ada seseorang dari belahan dunia lain yang melihatnya berbeda. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin intens. Ari selalu menantikan malam tiba untuk bisa membuka ponselnya dan berbincang dengan Kasia. Ia mulai mengenal kebiasaan Kasia, kehidupannya di Polandia, keluarganya yang kaya, bahkan makanan favoritnya. Kasia pun penasaran dengan kehidupan Ari. "What do you do for work?" tanyanya suatu malam. Ari sempat ragu menjawab. Ia takut Kasia akan meremehkannya. Tapi akhirnya ia memilih jujur. "I work as street sweeper. I clean the road in my city." Butuh beberapa menit sebelum Kasia membalas. Ari merasa khawatir. Namun balasan itu akhirnya muncul. "That's amazing. Ari. You make your city clean. I respect that. Every job is important." Mata Ari berkaca-kaca. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi ia merasa dihargai. Selama ini, ia sering dipandang rendah karena pekerjaannya. Tapi Kasia, seorang perempuan dari keluarga kaya, justru memberinya penghargaan. Waktu berlalu, percakapan mereka semakin dekat. Dari sekadar basa-basi, kini mereka mulai berbagi hal-hal pribadi. Mimpi, harapan, hingga rasa kesepian masing-masing. Kasia mengaku sering merasa hampa meski hidup berkecukupan. Ia ingin menemukan kebahagiaan yang sederhana. Sedangkan Ari, meski hidup serba kekurangan, justru selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dua dunia yang berbeda itu mulai menemukan titik temu. Suatu malam, Kasia berkata, "Ari, I feel comfortable talking to you. You are different from many people I know." Ari membalas dengan jujur, "I feel same, Kasia. Talking with you make me happy. Like I forget my hard life." Percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Ari mulai merasakan degup aneh setiap kali melihat pesan Kasia. Sementara Kasia mulai menunggu-nunggu waktu malam di Polandia, saat Indonesia sudah larut malam, hanya untuk berbincang dengan Ari. Saat matahari menyinari jendela, Rian terbangun dengan kepala berat. Ia turun ke bawah untuk cuci muka. Di dapur kecil, ia akhirnya bertemu dengan dua orang penghuni kos. Seorang laki-laki tinggi besar dengan kaos oblong lusuh sedang menuang kopi. Kamu anak baru?" "Ya," katanya ramah. "Iya, saya Rian." "Aku Ardi. Anak teknik. Kamar dekat tangga bawah."
Dari arah dapur, seorang perempuan berambut pendek keluar sambil membawa piring. Wajahnya manis, senyumnya lebar. "Hai, aku Tari. Selamat datang di kos ini." Rian tersenyum kaku. "Pagi. Semalam, kalian dengar suara bayi nangis? Enggak?" Pertanyaan itu membuat keduanya terdiam sesaat. Ardi menatap Rian, lalu tertawa kecil. "Hahaha, sudah mulai ya? Baru malam pertama sudah kena sambutan." Rian mengernyit. "Maksudnya?" Tari buru-buru menyikut Ardi. "Udah, nggak usah nakut-nakutin. Kamu jangan aneh-aneh, Rian. Kalau malam, jangan jalan ke lantai atas sendirian." Rian menatap mereka dengan rasa bingung. Namun di wajah Tari, ia melihat sesuatu, semacam ketakutan yang berusaha ditutup dengan senyum. Dan di dalam hati, ia tahu, suara bayi itu bukan sekadar mimpi. Sejak pertemuannya dengan Kasia lewat Facebook, hari-hari Ari tidak pernah lagi terasa sama. Biasanya, setelah selesai bekerja, ia hanya menghabiskan waktu dengan membantu ibunya atau sekadar menonton televisi tua di ruang tamu. Kini, setiap malam ia selalu menantikan saat-saat bisa membuka ponselnya dan berbincang dengan Kasia. Bahkan, rutinitas kerjanya pun terasa berbeda. Saat menyapu jalan di kawasan Simpang 5, wajahnya seringkali terlihat lebih cerah. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu. Ri, akhir-akhir ini kok sering senyum-senyum sendiri. Jangan-jangan lagi jatuh cinta ya?" Goda Bima sambil mengedipkan mata. Ari hanya tersenyum malu. "Ah, kamu bisa aja. Nggak ada apa-apa." Paling kamu lagi deket sama cewek." "Siapa sih? Jangan-jangan tukang gorengan depan kantor gubernuran tuh." Mereka berdua tertawa. Ari memilih tidak menceritakan dulu tentang Kasia. Baginya, hubungan itu masih terasa seperti mimpi. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada orang lain bahwa seorang bule cantik dari Polandia mau berbincang dengannya setiap malam? Malam hari, setelah makan malam bersama ibunya, Ari masuk ke kamar kecilnya. Ia duduk di kasur tipis, membuka ponsel yang baterainya sudah diisi penuh sejak sore. Notifikasi muncul. Kasia sudah mengirim pesan. "Hai Ari, how was your day?" Ari tersenyum. Ia mengetik dengan penuh semangat. "Hai Kasia. My day was good, but very tired. I worked a lot today." "Same here," balas Kasia. "I had many meetings with my father's company. But talking with you makes me less tired." Ari membaca kalimat itu berulang kali. Wajahnya memerah meski tidak ada yang melihat. Bagaimana mungkin perempuan cantik dari Eropa bisa berkata seperti itu kepadanya? Mereka pun berbincang panjang. Kasia bercerita tentang kehidupannya di Warsawa, gedung-gedung modern bercampur dengan bangunan klasik, musim dingin yang sedang mendekat, dan kebiasaan keluarganya yang sering makan malam bersama. Ari pun menceritakan tentang Semarang, pasar pagi yang ramai, makanan khas seperti lumpia dan tahu gimbal, serta pekerjaannya menyapu jalan. Kasia selalu mendengarkan dengan antusias. "I want to try lumpia one day," tulisnya. Ari tertawa kecil. "If you come here, I will buy for you." Balasan cepat datang. "Promise." "Promise." Hati Ari berdegup kencang. Kata sederhana itu terasa seperti janji yang lebih besar dari sekadar makanan. Meski komunikasi mereka semakin lancar, tidak jarang Ari kesulitan dengan bahasa Inggris. Kadang ia salah mengetik atau tidak paham maksud Kasia. Suatu kali, Kasia menulis, "I'm chilling at home." Ari bingung. Ia tahu kata chilling artinya dingin. Ia pun membalas, "Why cold in your home? Turn on heater." Kasia tertawa terbahak-bahak lewat emoji. "Hahaha no, Ari. Chilling means relaxing, not cold." Ari merasa malu, tapi Kasia segera menenangkan. "Don't worry, you are learning. I can teach you. And you can teach me Indonesian too." Sejak itu, mereka sering saling mengajarkan bahasa. Ari mengajari kata-kata sederhana seperti, "Terima kasih," "Selamat pagi," dan "Aku suka kamu." Ketika Kasia mencoba mengucapkan, "Aku suka kamu," lewat voice note,
Suara logat Eropanya terdengar lucu. Ari sampai menutup mulutnya agar tidak tertawa keras. Namun di hatinya, ada sesuatu yang bergetar mendengar kalimat itu, meski ia tahu Kasia hanya sedang belajar. Hari demi hari, obrolan mereka semakin intim. Mereka tidak hanya membicarakan hal-hal ringan, tetapi juga mulai berbagi tentang kehidupan pribadi dan luka masa lalu. Suatu malam, Ari bercerita tentang ayahnya yang meninggal saat ia masih kecil. Since then, I must help my mother. Life is hard, but I try to be strong. Kasia terdiam cukup lama sebelum membalas. I'm sorry, Ari. You are so strong. I admire you. My life is different. I never worry about money, but so many times I feel empty. Percakapan itu membuat keduanya semakin dekat. Mereka menyadari, meski berasal dari dua dunia berbeda, ada kesamaan. Rasa sepi yang sama-sama mereka rasakan. Kasia kemudian berkata, So many times, Ari, I feel like you understand me better than people here. Ari membalas dengan hati-hati, My because I listen with my heart, not just ears. Kasia terdiam lama. Kemudian ia mengirim emotikon hati merah pertamanya. Ari menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Itu hanya sebuah ikon kecil, tapi maknanya besar. Beberapa minggu setelah percakapan intens itu, Ari mulai merasa gelisah. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Kasia semakin dalam. Tapi ia juga tahu betapa jauhnya mereka berbeda. Ia sering berbicara dengan dirinya sendiri. Aku cuma tukang sapu jalan, apa pantas suka sama dia? Namun setiap kali melihat pesan Kasia, rasa minder itu hilang. Kasia tidak pernah menanyakan soal uang atau status sosialnya. Yang ia tanyakan hanyalah kabar Ari, apa yang ia makan, bagaimana perasaan Ari hari itu. Suatu malam, Ari menulis sebuah kalimat yang sudah lama ia pendam. Kasia, I feel something when I talk to you. My heart beat fast. I think I like you. Ia menekan tombol kirim, lalu langsung menyesal. Tangannya dingin, dadanya berdegup kencang. Bagaimana kalau Kasia marah? Bagaimana kalau setelah ini mereka tidak akan berbicara lagi? Menit demi menit berlalu tanpa balasan. Ari merasa seluruh tubuhnya lemas. Namun tiba-tiba, notifikasi masuk. I don't know what to say. But I also feel the same. I like you too. Air mata menetes di pipi Ari. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tidak pernah ia bayangkan seorang perempuan seindah Kasia bisa mengatakan hal itu padanya. Keesokan harinya, saat sarapan, Ari tampak lebih cerah dari biasanya. Ibunya memperhatikan perubahan itu. Le, akhir-akhir ini kamu sering senyum-senyum sendiri. Ada apa sih? Tanya Ibu Sulastri sambil menatap anak semata wayangnya. Ari ragu sejenak. Lalu ia bercerita, meski tidak detail. Aku kenalan sama teman lewat Facebook, Bu. Orangnya baik, bikin Ari semangat. Ibunya tersenyum. Kalau memang dia baik dan bisa bikin kamu bahagia, ya ibu ikut senang. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati. Dunia maya itu banyak tipuannya. Ari mengangguk. Ia tahu kekhawatiran ibunya wajar. Namun ia juga yakin, Kasia berbeda. Sejak pertama kali mengucapkan janji untuk menunggu Kasia, hidup Ari terasa berubah. Ada semacam api kecil yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah semangat baru yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Jika dulu ia bekerja hanya untuk bertahan hidup bersama ibunya, kini ada alasan lain. Ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, seseorang yang pantas berdiri di samping Kasia. Namun, semangat itu bercampur dengan rasa khawatir. Setiap kali ia menatap cermin di kamar kecilnya, ia sering bergumam, apa mungkin seorang tukang sapu jalan bisa bersanding dengan perempuan kaya dari Eropa? Apa mungkin aku cukup untuknya? Pertanyaan itu berulang kali muncul. Tapi setiap kali, ia teringat senyum Kasia di video call, teringat suara lembutnya yang berkata akan datang menemuinya suatu hari nanti. Ingatan itu membuatnya kembali berdiri tegak. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ari duduk di bawah pohon besar di dekat Simpang 5 bersama Bima. Mereka menikmati teh botol dan gorengan,
seperti kebiasaan sederhana mereka. Emma, aku pengen cerita sesuatu, kata Ari pelan. Cerita apa? Ri, mukamu serius banget. Ari menarik napas panjang. Aku lagi deket sama cewek. Orang luar negeri. Namanya Kasia, dari Polandia. Bima terbatuk hampir tersedak. Dari Polandia? Kamu nggak bercanda, kan? Serius. Aku kenal dia dari Facebook. Kita sering ngobrol, bahkan udah video call. Bima melongo. Waduh, jangan-jangan itu tipu-tipu. Ri, banyak penipuan online sekarang. Ari menggeleng. Aku tahu kamu khawatir. Tapi aku yakin dia beneran. Dia baik, tulus, nggak pernah minta apa-apa. Malah dia yang sering kasih semangat ke aku. Bima terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Ari. Kalau memang begitu, baguslah. Tapi kamu juga harus mikir jauh, Ri. Hidup kita beda banget sama orang sana. Kalau kamu beneran sayang sama dia, kamu harus buktikan kamu bisa kasih masa depan. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ari. Ia tahu sahabatnya benar. Cinta saja tidak cukup, ia butuh tekad dan perjuangan nyata. Malam itu, Ari duduk di meja kecil di kamarnya dengan secarik kertas dan pensil. Ia menuliskan daftar. Menabung lebih banyak. Belajar bahasa Inggris lebih giat. Cari usaha sampingan selain nyapu jalan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk mulai berjualan minuman dingin di dekat tempat kerjanya. Ia meminjam modal kecil dari ibunya, membeli termos es, plastik, dan sirup. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, ia menyiapkan minuman itu. Le, kamu yakin kuat? Kerja nyapu aja udah capek, sekarang nambah jualan. Tanya ibunya dengan khawatir. Ari tersenyum. Aku kuat, Bu. Selama ada tujuan, capek itu jadi ringan. Hari pertama berjualan, ia hanya menjual beberapa bungkus minuman. Tapi bagi Ari, itu sudah langkah kecil menuju mimpi besarnya. Di malam hari, Ari bercerita kepada Kasia tentang usahanya. I start selling cold drink. Kasia. Not much, but I want to try. Kasia membalas dengan emoji senyum lebar. That's amazing. Ari, I'm proud of you. You always try your best. Don't stop, okay? Dukungan itu membuat hati Ari menghangat. Setiap kali lelah, ia selalu teringat kata-kata Kasia. Seolah Kasia berdiri di sampingnya, memberi semangat. Sementara itu, kehidupan Kasia di Warsawa tidak berjalan mulus. Ayahnya semakin keras menentang hubungannya dengan Ari. Suatu malam, setelah makan malam keluarga, Radek memanggil Kasia ke ruang kerjanya. Kasia, I heard you are still talking with that boy from Indonesia. Katanya dengan suara tegas. Kasia mengangguk. Yes, Papa. His name is Ari. Radek menghela napas berat. Listen to me, Kasia. You are a Zielinska. Our family has reputation, business, and responsibilities. How do you think people will react if you marry a street sweeper? Kasia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Papa, Ari is kind, honest, and makes me truly happy. Isn't that more important than what people think? Radek menepuk meja. No, you don't understand life yet. Love is not enough. You need security, status, and someone who can stand equal with you. Percakapan itu berakhir dengan ketegangan. Kasia keluar dari ruangan dengan air mata, tapi hatinya justru semakin mantap. Ia tidak ingin hidup hanya mengikuti kehendak orang lain. Di Semarang, Ari mulai giat belajar bahasa Inggris. Ia membeli kamus bekas di Pasar Johar, juga sering menonton video YouTube tentang percakapan sehari-hari. Setiap kali ada kata baru, ia mencatatnya di buku kecil yang selalu ia bawa. Saat menyapu jalan, ia sering melafalkan kalimat-kalimat sederhana. Orang-orang yang lewat kadang menatap heran, tapi Ari tidak peduli. Suatu sore, Bima bertanya, ngapain kamu ngomong-ngomong sendiri, Ri? Ari tertawa. Aku lagi belajar bahasa Inggris. Biar kalau Kasia ngomong aku bisa lebih ngerti. Bima menggeleng-gelengkan kepala. Wah,
Cinta memang bikin orang jadi nekat ya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Ari duduk di depan rumah sambil menatap langit berbintang. Ia berbicara dalam hati. Ya Allah, aku tahu jalan ini nggak mudah. Tapi aku yakin, Engkau tidak mempertemukan aku dengan Kasia tanpa alasan. Tolong beri aku kekuatan untuk berjuang. Di saat yang sama, Kasia di Warsawa menatap bulan dari jendela kamarnya. Ia menulis pesan untuk Ari. Ari, sometimes I feel scared about the future. But when I think about you, I feel strong. Promise me we will fight for this together. Ari membalas dengan cepat. Yes, Kasia. We will fight. No matter what. Hari demi hari, usaha kecil Ari mulai dikenal. Beberapa orang yang lewat sengaja membeli minumannya. Meski penghasilannya masih kecil, Ari merasa bangga. Setiap rupiah yang ia tabung terasa penuh arti, seolah mendekatkannya pada mimpi bersama Kasia. Sementara itu, Kasia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Indonesia. Ia membaca artikel tentang Semarang, menonton video tentang budaya Jawa, bahkan mencoba memasak nasi goreng dengan resep dari internet. Loh, Ari, I cooked nasi goreng today. Katanya lewat video call sambil menunjukkan piring berisi nasi goreng agak gosong. Ari tertawa bahagia. Wow, that's great, Kasia. Next time I will cook for you Here. Malam itu, sebelum tidur, Ari kembali menulis di buku kecilnya. Hari ini aku jualan 12 bungkus minuman. Aku dapat 24.000. Aku tabung 10.000. Pelan-pelan, tapi aku yakin aku bisa. Demi Kasia, demi masa depan. Ia menutup buku itu dengan senyum. Di Warsawa, Kasia menatap foto Ari di ponselnya. Meski ayahnya terus menentang, ia tahu hatinya sudah memilih. Dua hati itu kini bukan hanya terhubung oleh cinta, tapi juga oleh tekad. Ari dengan perjuangan sederhananya di jalanan Semarang, Kasia dengan keberaniannya menentang arus keluarganya di Warsawa. Dan keduanya percaya, meski jarak ribuan kilometer memisahkan, cinta mereka akan menemukan jalan. Musim dingin mulai menyelimuti Warsawa. Salju turun perlahan, menutupi jalan-jalan kota dengan lapisan putih. Di dalam rumah keluarga Zielinska, suasana tidak kalah dingin. Kasia duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Ayahnya baru saja memanggilnya ke ruang kerja untuk bicara serius. Kasia, suara Radek berat dan penuh tekanan. Aku sudah dengar cukup banyak tentang hubunganmu dengan anak jalanan dari Indonesia itu. Sudah saatnya kau berhenti. Papa, dia bukan anak jalanan. Namanya Ari. Dia pekerja keras, jujur, dan... Cukup, bentak ayahnya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Cinta tidak bisa memberi makan. Cinta tidak bisa menjaga reputasi keluarga ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan nama Zielinska. Air mata menetes di pipi Kasia. Papa, aku tidak peduli dengan reputasi. Aku hanya ingin bahagia. Dan bersama Ari, aku merasakannya. Namun ayahnya menggeleng. Selama aku masih hidup, aku tidak akan merestui hubungan itu. Ucapan itu seperti palu yang menghantam hati Kasia. Ia merasa terjebak di antara cinta dan kewajiban keluarga. Sementara itu, di Semarang, usaha kecil Ari mulai menemui kendala. Beberapa hari terakhir, hujan deras membuat dagangannya sepi. Minuman dingin yang ia jual tidak laku. Pendapatannya turun drastis. Waduh, sepi banget. Orang-orang maunya minuman panas kalau hujan gini, kata Bima suatu sore. Ari mengangguk lesu. Iya, tabungan jadi serat. Padahal aku pengen terus nabung buat masa depan. Ia mulai merasa tertekan. Sebagai tukang sapu jalan, gajinya pas-pasan. Usaha sampingan pun tak selalu berjalan lancar. Tapi ia tahu, menyerah bukan pilihan. Malam harinya, ia merenung di kamarnya. Apa aku benar-benar bisa membuktikan diriku pantas buat Kasia? Gumamnya pelan. Di tengah tekanan itu, Ari dan Kasia tetap rutin berkomunikasi. Namun kali ini, nada percakapan mereka lebih berat. Kasia, are you okay?
Tanya Ari lewat chat setelah melihat wajah Kasia tampak muram di video call. Kasia menghela napas. Papa doesn't agree with us, Ari. He said he will never allow me to be with you. Ari terdiam. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dadanya. Ia tahu sejak awal perbedaan mereka besar, tapi mendengar penolakan langsung terasa begitu menyakitkan. Maybe he is right, Kasia, kata Ari lirih. I'm just a street sweeper. Your family is rich, powerful. Maybe I'm not enough. Kasia segera menggeleng. No, Ari. Don't say that. You are more than enough for me. I don't care about money or power. I care about you. Air mata menetes di mata Ari. Ia ingin percaya, tapi rasa minder terus menghantuinya. Suatu malam, Ari bercerita kepada ibunya tentang masalah itu. Ia merasa bingung harus bagaimana. Bu, ayahnya Kasia nggak setuju sama hubungan kami. Katanya aku nggak pantas. Ibu Sulastri menatap anaknya dengan penuh kasih. Le, kalau kamu cinta sama dia, jangan gampang menyerah. Tapi juga jangan lupa, cinta itu butuh pengorbanan. Kamu harus sabar, buktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Ari mengangguk. Kata-kata ibunya memberi sedikit ketenangan. Beberapa minggu kemudian, masalah lain datang. Suatu malam, saat Ari sedang berjualan minuman, sekelompok pemuda nakal datang dan mengganggunya. Minuman murah. Siapa sih yang mau beli ginian? Ejek salah satu dari mereka sambil menendang ember es milik Ari. Ari berusaha menahan emosi. Mas, tolong jangan dirusak. Ini buat cari makan. Namun mereka tertawa dan pergi meninggalkan dagangan yang berantakan. Ari terduduk lemas. Air matanya menetes, bukan hanya karena rugi materi, tapi juga karena merasa usahanya selalu diremehkan. Malam itu, ia bercerita kepada Kasia. Kasia ikut menangis. Oh, Ari, I wish I could be there to protect you. Ari tersenyum pahit. Don't worry, Kasia. I will be strong. For us. Hari-hari berikutnya penuh cobaan. Kasia harus menghadapi tekanan keluarganya yang semakin kuat. Ayahnya bahkan mencoba mengenalkan Kasia pada pria kaya dari Warsawa, berharap ia melupakan Ari. Sementara Ari berjuang dengan kehidupannya yang keras di Semarang. Ia tetap bekerja menyapu jalan, berjualan, dan belajar bahasa Inggris di sela-sela waktunya. Meskipun begitu, mereka tetap berpegang pada janji. Setiap kali hati mereka goyah, mereka saling menguatkan. Ari, promise me, kata Kasia suatu malam lewat video call. No matter what happens, we will not let go. Ari menatap matanya dengan penuh keyakinan. I promise, Kasia. I will fight for us, even if the world is against us. Di tengah semua kesulitan, ada juga cahaya kecil yang muncul. Suatu hari, seorang pegawai kantor yang sering lewat di Simpang 5 membeli minuman Ari dan berkata, Mas, minumannya enak. Kenapa nggak coba titip jualan di kantin kantor saya? Mata Ari berbinar. Itu peluang baru. Dengan semangat, ia mulai membuat minuman lebih banyak dan menitipkannya di beberapa warung kecil. Perlahan, usahanya kembali berjalan. Kabar itu segera ia ceritakan pada Kasia. Si, Ari, you are amazing. Step by step, you will grow. I believe in you, kata Kasia dengan bangga. Malam itu, Ari kembali duduk di teras rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia menuliskan di buku kecilnya. Hari ini aku belajar satu hal. Cinta bukan hanya tentang rasa suka, tapi juga tentang kesabaran menghadapi ujian. Meski dunia meremehkan, meski keluarga menolak, aku akan terus berjuang. Demi Kasia, demi cinta ini. Di Warsawa, Kasia juga menulis di buku hariannya. Papa mungkin tidak akan pernah setuju. Tapi aku tahu hatiku. Ari adalah rumahku, meski jarak memisahkan kami. Aku akan menunggu hari di mana kami bisa benar-benar bersama. Cinta mereka kini benar-benar diuji. Tapi justru dari ujian itulah, tekad mereka semakin kuat. Matahari baru saja muncul di ufuk timur ketika Ari sudah berada di jalan. Dengan sapu lidi di tangannya,
Ia menyapu dedaunan kering yang berguguran di sepanjang trotoar Simpang 5. Rutinitas itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, namun pagi itu terasa berbeda. Pikirannya melayang jauh ke Warsawa. Ia baru saja membaca pesan singkat dari Kasia sebelum berangkat kerja. Imik bibusi Tesedes, Ari. Papa wants me to join the family business training. But don't worry, I'll always think of you. Ari menghela napas panjang. Kasia akan makin sibuk, apa aku akan punya cukup waktu untuk tetap ada di hidupnya? Gumamnya lirih. Bima, teman baiknya yang sedang merapikan lapak parkir di dekat sana, menepuk bahunya. Ngelamun wae, RI. Mikirin doi bule, ya? Candanya. Ari tersenyum kecut. Iya, Bim. Kadang aku takut jarak bikin kami renggang. Di Warsawa, Kasia benar-benar sibuk. Ayahnya, Radek, memaksanya ikut rapat bisnis hampir setiap hari. Ia belajar soal manajemen properti, investasi, dan strategi perusahaan. Namun di sela-sela jadwal padat itu, pikirannya selalu kembali pada Ari. Setiap kali ia duduk di ruang rapat dengan jas formal, hatinya teringat pada sosok sederhana di Semarang yang selalu memberi semangat. Suatu malam, ia mengirimkan pesan panjang. Ari, I don't want you to feel I'm ignoring you. But Papa is watching me closely. So metimes I feel suffocated. But when I think about you, I can breathe again. Ari membaca pesan itu sambil tersenyum getir. Ia mengerti, tapi rasa rindu makin menumpuk. Suatu malam, Ari berencana melakukan video call. Ia sudah duduk di teras rumah, lampu remang-remang menemani, sinyal ponselnya pas-pasan. Namun Kasia tak kunjung mengangkat. Setelah menunggu setengah jam, barulah ia mendapat balasan. I'm so sorry, Ari. Meeting just finished. I'm exhausted. Can we talk tomorrow? Ari terdiam. Ia mencoba memahami, tapi ada rasa perih di hatinya. Dulu, setiap hari kita bisa bicara berjam-jam. Sekarang, aku harus belajar menerima hanya pesan singkat, bisiknya. Hari-hari berjalan makin berat. Ari bekerja keras, usahanya sedikit demi sedikit berkembang, tapi kesepian sering menghampirinya. Bima, yang melihat sahabatnya sering murung, mencoba memberi saran. Ri, aku ngerti kamu sayang banget sama Kasia. Tapi kamu juga harus kuat. Jangan sampai kamu sakit gara-gara mikirin jarak. Ari mengangguk. Aku tahu, Bim. Tapi kadang aku takut, apa dia juga merasakan hal yang sama di sana? Di sisi lain, Kasia pun menghadapi godaan. Orang tuanya terus mengenalkan pria-pria dari keluarga kaya. Salah satunya, seorang pebisnis muda bernama Adrian, terlihat ramah dan sopan. Papa, I told you I'm not interested, protes Kasia. Namun Radek menjawab dingin. Someda you do understand. Love is not everything. Kasia tetap teguh, tapi jauh di dalam hatinya ia sadar. Tekanan ini bisa menghancurkan segalanya jika ia goyah. Untuk menjaga hubungan tetap hangat, Ari memutuskan menulis surat tangan dan mengirimkannya lewat pos. Kasia, mungkin jarak memisahkan kita ribuan kilometer, tapi aku ingin kau tahu, setiap sapuan sapuku di jalanan Semarang, aku selalu memikirkanmu. Aku mungkin bukan pria kaya, tapi aku janji akan selalu setia. Kau adalah alasan aku terus berjuang. Ketika surat itu sampai ke Warsawa, Kasia menangis haru. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah memeluk Ari dari jauh. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya berhasil melakukan video call. Loh, Ari, kata Kasia sambil mengarahkan kamera ke jendela kamarnya. The stars are so beautiful tonight. Ari tersenyum, menatap langit malam Semarang yang juga penuh bintang. Kasia, kau tahu, meski kita jauh, langit yang kita lihat sama. Bintang-bintang ini jadi saksi bahwa kita saling mencintai. Kasia terisak. Promise me, Ari. No matter how long it takes, no matter how hard it is, you won't let go. Ari menatap kamera dengan mata penuh tekad. I promise, Kasia. Until today I can hold your hand, I will never let go. Namun, ujian belum selesai. Suatu ketika,
Harga bahan pokok naik drastis. Modal usaha Ari semakin tipis. Ia harus memilih antara membeli bahan untuk berjualan atau menabung untuk masa depan. Ia memilih tetap berjualan, meski keuntungannya makin kecil. Malam itu, ia menulis pesan untuk Kasia. Sometimes I feel tired, Kasia. But I remember our dream, and it gives me strength. Kasia membalas cepat. Ari, even if the world doesn't see you, I see you. I see your effort, your heart. That's why I love you. Meski jarak dan waktu menguji mereka, ada satu hal yang terus membuat cinta itu hidup. Keyakinan. Ari yakin suatu hari ia akan menjemput Kasia. Kasia yakin suatu hari ia akan bebas memilih jalannya sendiri. Janji mereka bukan hanya kata-kata kosong, tapi menjadi pegangan di tengah badai kehidupan. Malam itu, setelah selesai menyapu jalan, Ari menatap langit sekali lagi. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah. Aku ingin buktikan bahwa cinta kami pantas diperjuangkan. Di Warsawa, Kasia berdiri di balkon rumahnya. Ia memandang salju yang turun dengan lembut, lalu berbisik. Ari, hold on. One day, we will be together. Jarak mungkin memisahkan, waktu mungkin menguji, tapi janji di antara mereka tetap menjadi cahaya yang tak pernah padam. Semarang kembali diselimuti panas terik. Ari berjalan pulang dari tugas menyapu jalan dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, keringat membasahi punggungnya, tetapi yang lebih melelahkan adalah pikirannya. Belakangan ini, Kasia jarang bisa meluangkan waktu untuk berbicara. Jika biasanya mereka bisa mengobrol lewat video call setidaknya beberapa kali dalam seminggu, kini hanya ada pesan singkat yang masuk di ponsel Ari. I'm sorry, Ari. I have to attend another business trip tomorrow. Ari menatap layar ponselnya. Senyumnya hambar. Bisnis, bisnis, dan bisnis, gumamnya lirih. Apa masih ada ruang untuk aku di hidupnya? Di sisi lain, Kasia benar-benar terjebak dalam jadwal yang padat. Ayahnya mengirimnya ke berbagai pertemuan bisnis di Krakow, Gdańsk, bahkan ke luar negeri. Ia duduk di ruang rapat, mendengarkan presentasi para direktur, tapi pikirannya melayang jauh. Miss Zelinska, suara salah satu manajer memanggilnya. What do you think about his investment plan? Kasia terdiam sejenak. Ia menghela napas, lalu menjawab seperlunya. Namun di dalam hatinya, ia lelah. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan oleh ayahnya, tanpa kebebasan memilih jalan sendiri. Setiap malam, ia memandang ponselnya, ingin menghubungi Ari. Tapi perbedaan waktu, kesibukan, dan rasa takut dimarahi ayahnya membuat ia sering menunda. Suatu malam, Ari duduk di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma gorengan dari lapak ibunya. Ia menatap langit, berharap bisa melihat bintang yang sama dengan Kasia. Ia menulis pesan panjang. Kasia, aku rindu. Aku tahu kamu sibuk. Aku tahu keluargamu mungkin tidak suka padaku. Tapi aku ingin kau tahu, aku masih di sini. Aku masih menunggu. Aku masih berjuang. Pesan itu terkirim, tapi balasannya baru datang keesokan harinya. Ari, I'm sorry. I fell asleep after meeting. Please don't doubt me. I still love you. Ari tersenyum pahit. Ia percaya, tapi hatinya tetap sakit. Di Semarang, masalah lain muncul. Harga bahan bakar naik, membuat ongkos produksi usahanya meningkat. Beberapa pelanggan berhenti membeli karena harga minuman Ari ikut naik. Bima mencoba menyemangati. Sabar, Ri. Usaha kecil emang gini, naik turun. Yang penting jangan menyerah. Tapi di hati Ari, ada beban lain. Bagaimana ia bisa membuktikan diri pantas untuk Kasia jika usahanya selalu goyah? Malam itu ia menatap ibunya. Bu, apa aku salah bermimpi terlalu tinggi? Ibu Sulastri tersenyum lembut. Le, nggak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau kamu mau berusaha. Ingat, cinta butuh sabar. Kalau kamu yakin sama Kasia, teruslah berjuang. Suatu sore, Kasia menerima undangan dari ayahnya. Kasia,
Minggu depan ada gala dinner dengan keluarga partner bisnis. Aku ingin kau hadir. Dan Adrian akan ada di sana. Kasia menatap ayahnya dengan wajah kaget. Papa, please, I don't want to meet Adrian again. Radek menatapnya tajam. Kau harus belajar. Dunia bisnis butuh koneksi. Adrian adalah calon suami yang tepat bagimu. Hati Kasia serasa diremas. Malam itu ia menangis di kamarnya, lalu menulis pesan pada Ari. Ari, Papa wants me to meet Adrian again. I feel trapped. I don't know what to do. Pesan itu membuat Ari terdiam lama. Tangannya gemetar saat menulis balasan. Kasia, jangan takut. Aku percaya kamu bisa menolak dengan cara baik. Aku percaya sama pilihanmu. Namun dalam hatinya, Ari merasa ciut. Bagaimana jika Kasia benar-benar dipaksa menikah dengan Adrian? Hari-hari berikutnya makin terasa berat. Kasia makin sibuk, Ari makin kewalahan dengan hidupnya. Komunikasi mereka semakin jarang. Kadang Ari hanya bisa mengirim pesan singkat. Good morning, Kasia. Have a nice day. Balasannya baru datang belasan jam kemudian. Thank you, Ari. Hope your day is good too. Jarak bukan lagi hanya fisik, tapi juga emosional. Bima yang melihat perubahan itu mencoba mengingatkan. Ri, jangan sampai kamu kalah sama waktu. Kalau kamu beneran cinta, kamu harus sabar nunggu. Ari mengangguk pelan. Aku sabar, Bim. Tapi sakit banget rasanya. Malam itu, setelah seharian berjualan dengan hasil mengecewakan, Ari duduk termenung. Ia merasa kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bertanya pada dirinya. Apakah cinta kami bisa bertahan? Atau semua ini hanya mimpi? Air matanya jatuh. Ia merasa kalah. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Kasia menelepon. Wajahnya terlihat lelah, tapi senyum tulus menghiasi bibirnya. Ari, I miss you. Hanya 3 kata itu yang membuat hati Ari luluh. Ia tersenyum sambil menghapus air matanya. I miss you too, Kasia. More than anything. Dalam percakapan itu, mereka saling menuangkan isi hati. Ari, so many times I feel so weak, kata Kasia. But when I think of you, I get strength again. Kasia, aku juga hampir menyerah, jawab Ari jujur. Tapi mendengar suaramu sekarang, aku sadar, kita nggak boleh kalah sama jarak. Mereka berdua terdiam sejenak, lalu Kasia berkata dengan suara bergetar. Let's make a new promise. No matter how long, no matter how hard, we will keep going until we meet. Ari menatapnya dengan penuh keyakinan. Yes, Kasia. That's our promise. Until today I can hold your hand, I will never give up. Malam itu, Ari menutup matanya dengan senyum. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, penuh rintangan. Tapi janji baru yang mereka buat mengikat hatinya kembali. Di Warsawa, Kasia menatap langit berbintang dari jendela kamarnya. Ia berbisik. Ari, just wait. Someday, time will no longer separate us. Cinta mereka kini tidak hanya diuji oleh jarak, tetapi juga oleh waktu yang terus berjalan. Namun janji itu tetap menjadi pengikat, cahaya kecil yang memberi harapan di tengah gelapnya tantangan. Di Semarang, Ari semakin lelah dengan kehidupannya. Usahanya yang sederhana masih bertahan, tapi hasilnya tidak seberapa. Sementara itu, pekerjaannya sebagai tukang sapu jalan terus berjalan tanpa henti. Suatu pagi, ketika ia sedang menyapu di Simpang 5, hujan deras turun tiba-tiba. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, sementara Ari tetap bekerja. Bajunya basah kuyup, sapunya berat karena air. Beberapa orang yang lewat hanya menatap sekilas. Namun di dalam hati Ari, ada suara kecil yang berkata, kalau Kasia melihatku sekarang, apa dia masih akan bangga? Di Warsawa, gala dinner yang ditakuti Kasia akhirnya tiba. Ruangannya megah, lampu kristal menggantung di langit-langit, meja penuh dengan makanan mewah. Kasia duduk dengan gaun elegan, wajahnya cantik, namun hatinya gelisah. Adrian, pria muda yang dipilih ayahnya, duduk di sampingnya. You look beautiful tonight, Kasia.
katanya sopan. Kasia tersenyum tipis, hanya formalitas. Pikirannya melayang ke Semarang. Ia ingin sekali menghilang dari ruangan itu dan pergi ke tempat sederhana di mana Ari berada. Radek memperhatikan dari kejauhan, wajahnya puas. Ia merasa rencananya berjalan lancar. Namun di dalam hati Kasia, ada perlawanan yang semakin kuat. Beberapa hari setelah gala dinner, Kasia akhirnya memberanikan diri bicara pada ayahnya. Papa, I can't marry Adrian. I love Ari. He may be poor, but he is honest, kind, and he loves me truly. Radek menggebrak meja. Enough, Kasia. That boy will never be part of this family. If you continue his madness, you will lose everything. Money, inheritance, even my blessing as your father. Air mata mengalir di wajah Kasia. Then I will lose everything. Papa. But I can't lose Ari. Radek terdiam, kaget dengan keberanian putrinya. Namun amarahnya tak kunjung padam. Di Semarang, Ari juga sedang mengalami titik terendah. Usahanya hampir bangkrut karena modal habis. Ia hanya bisa duduk di teras rumah sambil menatap kosong. Bima datang menghampiri. Ri, jangan diam bae. Masih ada jalan. Kita bisa cari cara bareng-bareng. Ari menggeleng lemah. Aku capek, Bim. Kadang aku mikir, apa aku harus mundur aja? Biar Kasia bahagia dengan pilihannya sendiri. Bima menatapnya serius. Ri, kamu lupa sama janji kalian? Jangan biarin rasa minder bikin kamu nyerah. Ingat, cewek bule itu udah milih kamu, bukan yang lain. Ucapan itu membuat Ari merenung. Malam itu, Ari menerima pesan panjang dari Kasia. Ari, I told Papa that I can't marry Adrian. He was so angry. He said I will lose everything if I stay with you. But Ari, listen. I don't care about wealth or inheritance. I just want to be with you. Please don't give up on us. Ari membaca berulang kali. Air matanya jatuh. Ia merasa terharu, sekaligus takut. Kalau dia kehilangan semua karena aku, apakah aku sanggup menanggungnya? Pikirnya. Hari berikutnya, Ari mengunjungi makam ayahnya. Ia duduk lama di sana, berbicara seolah ayahnya masih bisa mendengar. Ayah, aku bingung. Kasia rela kehilangan segalanya demi aku. Tapi aku cuma tukang sapu jalan. Apa aku tega biarin dia jatuh miskin gara-gara aku? Angin berhembus pelan, seolah memberi jawaban yang tak terdengar. Ari menghela napas panjang. Aku harus jadi kuat. Aku harus buktiin bahwa aku bisa bahagiain dia, meski tanpa harta. Keputusan itu membuat hatinya mantap. Beberapa hari kemudian, Ari dan Kasia akhirnya melakukan video call panjang. Ari, are you okay? Tanya Kasia dengan wajah cemas. Ari tersenyum tipis. Aku baik-baik saja, Kasia. Aku tahu ini sulit. Tapi aku sudah putuskan, aku tidak akan menyerah. Kalau kamu rela berjuang bersamaku, aku akan berjuang sampai akhir. Kasia terisak haru. Yes, Ari. That's what I want. We will fight together. Malam itu, janji mereka kembali diperbarui, kali ini dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Ari mulai bangkit. Ia mencoba ide baru, menjual minuman sehat berbahan tradisional. Bima membantu promosi, dan ternyata banyak orang tertarik. Usaha kecil itu perlahan tumbuh kembali. Sementara itu, Kasia mulai berani menentang ayahnya lebih keras. Ia bahkan mulai mencari beasiswa untuk bisa pergi ke luar negeri, dengan alasan belajar mandiri. Diam-diam, tujuan utamanya adalah mendekati Ari. Keduanya kini sama-sama sadar, mereka tidak bisa terus hanya menunggu. Mereka harus bergerak. Di Semarang, Ari menatap senja yang indah di langit barat. Ia merasa ada harapan baru. Di Warsawa, Kasia menatap cermin, melihat wajahnya yang penuh tekad. Ia tahu jalan ke depan penuh risiko, tapi hatinya sudah memilih. Cinta mereka berada di titik balik. Mereka bisa saja menyerah, namun mereka memilih bangkit bersama. Apapun konsekuensinya, mereka siap menanggungnya, bersama. Pagi itu,
Ari berdiri di depan gerobak sederhana miliknya. Di atasnya tertera papan kayu bertuliskan, "Wedang rempah Ari hangat sehat." Ide menjual minuman tradisional lahir dari kesederhanaan, tapi kini mulai mendapat tempat di hati banyak orang. Bima tersenyum lebar sambil membantu menuangkan minuman ke gelas plastik. "Lihat, udah mulai rame pelanggan." Katanya enak, unik, beda dari yang lain. Ari mengangguk pelan, matanya berbinar. Dalam hati, ia tahu, ini bukan hanya soal minuman. Ini soal membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Kasia, bahwa ia mampu membangun sesuatu dari nol. Di Warsawa, Kasia duduk di depan laptopnya. Ia baru saja menerima email dari Universitas di Yogyakarta yang memberinya beasiswa untuk program riset budaya. Hatinya berdebar kencang. Inilah jalan keluar, gumamnya. Namun, masalahnya belum selesai. Ia masih harus menghadapi Radek, sang ayah, yang terus mengontrol hidupnya. Malam itu, Kasia memberanikan diri. "Papa, I got a scholarship in Indonesia. I want to take it." Radek mendengus. "Another excuse to meet that boo, isn't it?" Kasia menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Papa, I respect you. But I'm not your little girl anymore. This is my life. And I have made my choice." Keheningan panjang mengisi ruangan. Radek menatap anaknya lama, marah sekaligus pasrah. "If you go, don't expect me to support you." Kasia menunduk, air mata jatuh. Tapi ia tahu, ini harga yang harus ia bayar demi cinta. Beberapa bulan kemudian, pesawat yang membawa Kasia mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang. Dengan koper sederhana, ia melangkah keluar, menatap langit biru kota yang pernah hanya ia lihat melalui layar ponsel. Ari sudah menunggu di luar, mengenakan kemeja sederhana. Begitu mata mereka bertemu, semua beban seolah lenyap. "Kasia?" Ari berbisik, suaranya bergetar. Kasia berlari kecil, langsung memeluknya erat. "Ari, finally." Orang-orang di sekitar menatap heran melihat pasangan itu berpelukan tanpa peduli dunia. Namun bagi mereka berdua, hanya ada satu hal yang nyata. Mereka akhirnya bersama. Hari-hari pertama Kasia di Semarang penuh adaptasi. Ia tinggal di rumah sederhana bersama Ari. Tidak ada fasilitas mewah, tidak ada pelayan, tidak ada mobil pribadi. Namun Kasia justru tersenyum setiap hari. Ia belajar memasak nasi dengan rice cooker, ikut Ari berjualan wedang rempah, bahkan sesekali menyapu halaman rumah. "Are you okay with this life?" tanya Ari suatu malam, penuh kekhawatiran. Kasia menggenggam tangannya erat. "Ari, this is not less for me. This is everything, because you are here." Jawaban itu membuat Ari hampir menangis. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin, cinta mereka bukan sekadar ilusi. Meski bahagia, ada hal yang masih mengganjal. Radek tetap tidak merestui. Bahkan kabar kedekatan Kasia dengan Ari sempat menjadi gosip di kalangan keluarga kaya Polandia. Suatu malam, Kasia menerima telepon dari ibunya. "Kasia, Papa is very angry. But I just want you to be happy. Please, if this man really loves you, live your life with him. One day, Papa will understand." Kasia menangis mendengar itu. Ia tahu, restu penuh belum ada, tapi dukungan ibunya memberi kekuatan baru. Beberapa bulan kemudian, usaha Ari semakin berkembang. Ia sudah bisa menyewa kios kecil di dekat Simpang 5. Suatu malam, setelah kios tutup, Ari mengajak Kasia berjalan kaki ke Tugu Muda. Angin malam berhembus lembut, lampu-lampu kota berkilauan. Ari berhenti, lalu menatap Kasia. "Kasia, aku mungkin bukan pria kaya. Aku mungkin tidak bisa beri kemewahan. Tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan mencintaimu seumur hidupku. Will you marry me?" Kasia menutup mulutnya, terkejut sekaligus bahagia. Air mata membasahi pipinya. "Yes, Ari. 1,000 times yes." Mereka berpelukan di bawah langit Semarang, sementara lalu lintas kota tetap ramai. Namun bagi mereka, dunia seakan berhenti sejenak.
Pernikahan mereka digelar sederhana di sebuah rumah makan kecil. Ari mengenakan jas pinjaman, sementara Kasia mengenakan kebaya putih indah yang dijahit oleh penjahit kampung. Bima berdiri sebagai saksi dari pihak Ari, sementara seorang teman baru Kasia di Indonesia menjadi saksi dari pihaknya. Tanpa pesta mewah, tanpa ratusan tamu undangan, hanya keluarga kecil dan sahabat dekat. Namun kebahagiaan terpancar jelas. Saat ijab kabul diucapkan, Ari meneteskan air mata. Kasia pun tersenyum dengan wajah penuh cinta. Mereka resmi menjadi suami istri. Setelah menikah, mereka menempuh hidup baru. Kasia membantu Ari mengembangkan usaha minuman rempah. Ia membuat desain logo, memanfaatkan media sosial, dan menghubungi beberapa kenalan di luar negeri. Tak disangka, bisnis mereka mulai dikenal luas. Turis asing yang datang ke Semarang sering mampir, penasaran dengan minuman buatan pasangan unik dari Semarang dan Polandia. Ari bangga, tapi lebih dari itu, ia bahagia melihat Kasia selalu tersenyum di sisinya. Suatu hari, setelah hampir setahun menikah, Kasia menerima surat dari Polandia. Surat itu dari ayahnya. Isinya singkat, tapi membuat Kasia menangis haru. Kasia, I don't understand your choice. But I can see you are happy. And if he makes you smile like that, maybe he is worthy. Take care, my daughter. Untuk pertama kalinya, Radek memberi pengakuan, meski belum sepenuhnya restu. Bagi Kasia, itu sudah lebih dari cukup. Senja di Semarang kembali indah. Ari dan Kasia duduk di depan kios kecil mereka, menikmati minuman rempah hangat buatan sendiri. Ari menatap istrinya dengan senyum penuh syukur. Kasia, we've been through so much. Poverty, distance, rejection. But look at us now. We won. Kasia menyandarkan kepala di bahu Ari. Yes, Ari. We didn't win with money or power. We won with love. Dan di bawah langit Semarang yang keemasan, cinta mereka benar-benar dimenangkan.